pertama tetap sama ya, kita faktorkan seperti ini dulu, kita kosongin dulu di sini ya. Kita cari pasangan bilangan P dan Q. Kalau di jumlah itu hasilnya adalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat, dimana bentuknya adalah x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai dan kita akan bahas 4 soal dengan cara yang sangat mudah. Oke ya, langsung aja kita lihat dulu soalnya. Nah, ini ya, tentukan akar-akar persamaan dari ini ya. Untuk 1, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat plus 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 40 sama dengan 0. Dan yang keempat adalah x kuadrat dikurangi 12x ditambah 27 sama dengan 0. Oke, kita bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya kita ingat dulu cara mudahnya. Kalau kita punya persamaan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya, maka langkahnya kita faktorkan ya. X plus p dikali x plus q sama dengan 0. Dimana kita cari p dan q-nya dengan syarat apa? P plus q itu sama dengan b, kemudian apa? P dikali q sama dengan c. Ya, ini adalah langkah untuk menentukan nilai p dan q-nya. Oke, sekarang kita langsung terapkan untuk soal yang pertama ya. Nah, di sini perhatikan ada x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Di sini kan x kuadrat plus bx plus c ya, b-nya 5, c-nya 6. Oke, sekarang kita ubah ke bentuk pemfaktoran seperti ini ya. Nanti kita akan mencari nilai P dan Q-nya. Kita kosongkan dulu. Nah, sekarang kita gunakan syarat apa? Kalau dijumlahkan itu hasilnya B yaitu 5. Kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 6 ya. Nah, cara mencari pasangan paling mudah itu caranya dengan cari pasangan yang hasil kalinya ya. Berarti kalau di sini kita cari yang hasil kalinya adalah 6, bukan cari yang jumlahnya 5 ya. Oke, langkah pertama kita langsung aja kita cari yang hasilnya perkaliannya itu 6. Misalkan kita 1 dan 6. Kemudian 2 dan 3 ya. Kemudian minus 2 dan minus 3 dan minus 1 dan minus 6 ya. Semuanya ini kalau dikalikan itu hasilnya adalah 6 ya. Nah, langkah berikutnya kita cari pasangan bilangan yang dijumlahkan hasilnya 5 ya. Misalkan 1 tambah 6 itu kan 7 ya. Kemudian 2 tambah 3 berapa? 5. Minus 2 tambah minus 3, minus 5. Minus 1 tambah minus 6 itu adalah minus 7. Nah, yang kita cari adalah yang dijumlahkan itu hasilnya adalah 5 ya. Nah, jadi 2 dan 3. Setelah kita menentukan 2 dan 3, kita masukkan ke sini ya. 2 dan 3. Misalkan di sini 2, di sini 3 ya. Oke, setelah itu kita faktorkan kita cari satu persatu ya. Kalau ada x plus 2 dikali x plus 3 sama dengan 0, maka penyelesaian yang pertama adalah x plus 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan berapa? Minus 2. Kemudian yang kedua lagi, x plus 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan minus 3. Jadi kita mempunyai dua penyelesaian, yaitu x sama dengan minus 2 atau x sama dengan minus 3. Oke. Nah, jadi kesimpulannya akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 adalah minus 2 atau minus 3. Oke ya, begitu? Sudah paham ya? Oke, sekarang untuk soal yang nomor 2. Caranya sama, kita gunakan rumus ini aja ya. Oke, sekarang x kuadrat plus 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, berarti langkah pertama coba kita faktorkan seperti ini dulu. X bla 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 dikalikan x bla 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 ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pasangan bilangan. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 5. Dan dikalikan hasilnya adalah minus 24 ya. Oke, sekarang kita cari pasangan yang dikalikan itu hasilnya minus 24. Misalnya berapa? 1 dan 2 minus 24. Kemudian 2 dan minus 12. 3 dan minus 8. Atau kita balik ya. Misalkan min 1 dan min 1 dan 24. Kemudian berapa? Min 2 dan 12. Min 3 dan 8. Dan minus 4 dan 6. Langkah berikutnya apa? Kita cari pasangan bilangan yang dijumlahkan hasilnya 5. Misalkan 1 ditambah minus 24 itu kan hasilnya minus 23. 2 ditambah minus 12 itu kan minus 10. 3 ditambah minus 8 hasilnya berapa? Minus 5. 4 ditambah minus 6, minus 2 ya. Min 1 ditambah 24 itu kan 23. Minus 2 ditambah 12, 10 ya. Nah, minus 3 ditambah 8 berapa?
5. Kemudian ini minus 4 ditambah 6, 2. Nah, yang kita cari adalah dijumlahkan hasilnya adalah 5 ya. Maka kita pilih yang minus 3 dan 8. Oke, setelah itu kita masukkan aja minus 3 dan 8 ke sini ya. Yang pertama adalah minus 3 di sini. Kemudian 8, berarti kan positif 8. Kita tulis plus 8 ya. Sehingga menjadi X dikurangi 3 dikali X plus 8 sama dengan 0. Langkah berikutnya apa? Oke, kita cari nilainya atau cari penyelesaiannya. Yang pertama, X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua, X plus berapa? X plus 8 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan minus 8. Nah, dari sini maka kita peroleh akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 5X dikurangi 24 sama dengan 0 adalah minus 8 atau 3. Gitu ya. Paham ya untuk ini ya? Oke, sekarang agar kalian paham untuk soal yang nomor 3. X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 40 sama dengan 0. Langkah pertama tetap sama ya, kita faktorkan seperti ini dulu, kita kosongin dulu di sini ya. Kita cari pasangan bilangan P dan Q. Kalau dijumlah itu hasilnya adalah minus B, maaf minus 6 ya. Kemudian kalau dikalikan berapa? Ya, minus 40. Nah, sekarang kita cari pasangan bilangan yang dikalikan dulu, hasilnya minus 40 dulu. Misalnya 2 dan minus 20. Kemudian 4 dan minus 10. 5 dan minus 8. Ya. Atau kita balik, minus 2 dan 20. 4, minus 4 dan 10. Kemudian minus 5 dan 8. Nah, setelah itu kita cari pasangan bilangan yang dijumlahkan hasilnya minus 6. Misalkan 2 ditambah minus 20, itu kan minus 18. 4 ditambah minus 10, hasilnya minus 6 ya. Oke, 5 ditambah minus 8, minus 3. Oke, kalau ini minus 2 ditambah 20 itu kan berapa? 18 ya. Minus 4 ditambah 10, 6. Ini minus 5 ditambah 8, 3. Yang kita cari kalau dijumlahkan hasilnya minus 6, yaitu 4 dan minus 10. Setelah itu kita masukkan dulu di sini 4 dan minus 10 ya. Atau kita balik aja nggak masalah. Di sini minus 10, di sini yang plus 4. Oke. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya satu persatu. Di sini X dikurangi 10 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 10. Kemudian yang di sini X plus 4 sama dengan 0. Ya, berarti X-nya sama dengan minus 4. Nah, sekarang kita peroleh untuk akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 40 sama dengan 0 adalah minus 4 atau 10. Oke ya, paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang perhatikan untuk soal yang nomor terakhir, soal nomor 4 ya. Ada X kuadrat dikurangi 12X plus 27 sama dengan 0. Kita buat pemfaktoran dulu, di sini masih kosong ya. Oke, kemudian kita cari pasangan P ditambah Q itu sama dengan minus 12, kalau dikalikan hasilnya 27. Langkah pertama kita cari perkalian yang dijumlahkan hasilnya 27. Misalnya minus 1 dan minus 27. Ada lagi minus 3 dan minus 9. Ada lagi 1 dan 27 dan 3 dan 9. Oke, sekarang kita cari pasangan bilangan yang dijumlahkan itu hasilnya minus 12. Misalkan minus 1 ditambah minus 27 itu kan kalau dijumlahkan hasilnya minus 28. Minus 3 ditambah minus 9 itu kan minus 12 ya, yang kita cari ya. Kemudian 1 ditambah 27 adalah 28, 3 ditambah 9 adalah 12. Nah, kalau yang dijumlahkan hasilnya minus 12 itu adalah minus 3 dan minus 9. Nah, berikutnya apa? Kita masukkan dulu minus 3 dan minus 9 ke sini ya. Minus 3, di sini minus 9. Dibolak-balik nggak masalah. Oke, sekarang di sini kita cari satu persatu. Yang pertama, X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua, X dikurangi 9 sama dengan 0. Maka X sama dengan 9. Oke, kita sudah menemukan dua nilai yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 12X plus 27 sama dengan 0 adalah 3 atau 9. Oke ya. Begitu, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.